warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari delegasi MAN 1 Kota Makassar atau Detasma Tim 1 Kota Makassar. Di sebelah kanan, di ujung sebelah kanan ada Sofia selaku pembicara pertama kami. Di samping kanan saya ada Aulia Nur Ramadhani selaku pembicara kedua kami, dan saya sendiri Ananda Nur Islami selaku pembicara ketiga kami. Kami berdiri di sini selaku pihak oposisi atau pihak yang mendukung promosi perdebatan kita pada kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada tim kontrak untuk memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Renata Fika selaku pembicara pertama. Saya selaku pembicara kedua. Saya Tata Belaskan Karim sebagai pembicara ketiga. Kami dari delegasi dari SMA 11 Pangkep dan mendapatkan posisi sebagai kontra pada waktu perdebatan hari ini. Dan terima kasih. Debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Jurang Terhormat, musim perdebatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dewan Jurang Terhormat, musim perdebatan kita kali ini yaitu pemerintah harus menyediakan makanan bergizi gratis bagi seluruh siswa SMA atau SMK untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Jadi, 3 setup saya sini. 1. Apa itu makanan bergizi gratis? Makanan bergizi gratis ialah makanan yang di dalamnya terdapat mengandung nutrisi, gizi, dan asupan yang sehat bagi anak-anak pada akhirnya. Yang tidak ada nasi yang mengandung karbohidrat dan sayuran dan lauk seperti tempe misalnya dan susu. 2. Siapa itu siswa SMA atau SMK? Siswa SMA atau SMK adalah siswa yang bersekolah di suatu sekolah yang berusia mulai dari 15 hingga 18 tahun dari kelas 10 hingga 12 SMA. 3. Apa itu meningkatkan kualitas pendidikan nasional? Tujuan untuk meningkatkan pendidikan nasional ini adalah yaitu salah satunya untuk makanan bergizi gratis. Mari lihat apa akar permasalahan yang disebutkan kita kali ini. Akar permasalahan kita kali ini yaitu sesuai dengan janji Presiden Prabowo yang dimana program utamanya yaitu makanan bergizi gratis. Mari lihat kondisi saat ini yang dimana sekarang sudah ada beberapa daerah yang sudah ada makanan gratis itu akan tetapi kami amini bahwa itu belum semua sekolah atau SMK dapat terrealisasikan dengan baik. Akan tetapi dengan Dewan Terhormat, yakinlah ini hanya persoalan waktu yang dimana pemerintah mesti mendata setiap sekolah dan berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan program tersebut. Adapun goals pada masa kita kali ini yaitu ingin membangun calon-calon penerus bangsa Indonesia ke depannya dalam menghadapi era 5.0. Baik, ketika saudaraku dari tim kontra akan mengatakan dengan mengatakan bahwa makanan bergizi ini akan sia-sia pada akhirnya karena akan banyak hal lain yang harus lebih diprioritaskan. Akan tetapi Dewan Jurang Terhormat, yakinlah di sisi kami itu sudah ada anggarannya dari APBN yang dimana itu dimasukkan ke APBN. Bahkan itu menjadi prioritas utama Pak Prabowo sekarang yang merupakan presiden kita. Adapun ketika nanti mereka saudaraku mengatakan bahwa ini akan terjadi PHK misalnya untuk menambah anggaran makanan gratis itu. Akan tetapi Dewan Jurang Terhormat, yakinlah ini hanya persoalan waktu yang dimana itu semua akan terrealisasikan kembali. Contohnya program makan siang gratis ini tidak langsung serta merta itu makanannya ada yang dimana pembuatannya itu diperlukan. Waktunya habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada tim kontra pembicara pertama. Dalam hitungan 3. Iya, nanti sudah dipasang. Mau dipasang. Tapi sebelum dilanjut, itu
3 menit atau sudah 20 detik ini tadi itu? 3 menit. Salah itu. Toleransi waktu 20 detik itu. Sudah 3 menit 20 detik. 3 menit 20 detik. Iya. Nah, itu harusnya memang ditampilkan supaya dia tahu umur pasien. Kan terpotong pasien waktunya. Iya. Atau minimal diberikan saja HP-nya supaya dia bisa ukur waktunya. Iya Kak, nanti di Kasihan kalau terpotong tahu kan argumennya. Iya, dikasih 2 HP kasihan. Atau ada bisa saya usul coba bisa kalau misalnya 1 menit terakhir kan Pak. Iya, nah ada juga tidak ada juga tanda kita kasih. Baik Kak, untuk terkait dengan ini ya, waktunya itu sementara kami mau siapkan untuk LCD Kak. Ada video LCD cuman sebentar di round kedua Kak insya Allah. Mungkin bisa dikasih waktu tanda. Siap ya. Kalau di juknis itu ada tandanya. Kita sih tidak ada pasien jadi kaget nih kalau apa semua waktunya. Oke, baik. Kita lanjut. Saya persilakan kepada pembicara pertama untuk tim kontrak dalam hitungan 3, 2, 1. Pembangunan komunikasi kontra akan saya mulai dalam 3, 2, 1 Dewan juga Perumahan. Kita pada perdebatan hari ini yaitu pemerintah menyediakan makanan bergizi bagi seluruh siswa. Sehingga menjadi beban tersendiri untuk proposis untuk menjelaskan bagaimana mekanisme dari harus menyediakan makanan bergizi bagi seluruh siswa SMA dan SMK. Mari lihat mereka datang dengan mengatakan bahwa latar belakang dari mahasiswa ini adalah dari janji Presiden Prabowo itu sendiri. Namun mari lihat bagaimana janji ini yang Presiden Prabowo, apakah kita akan lebih memilih egois dari Presiden Prabowo ini daripada kita melihat bagaimana dampaknya pada akhirnya. Lalu lihat, mereka mengatakan terus-menerus mengenai bagaimana persoalan waktu ini hanya mengenai persoalan waktu, tapi lihat bagaimana persoalan waktu ini pada lama-lama akan menjadikannya masalah yang sangat besar pada aspek-aspek lainnya. Lalu lihat, mereka mengatakan bahwa goals mereka untuk melahirkan generasi yang cerdas. Oke, ini sejalan dengan goals musuh perdebatan hari ini, yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Lalu kami setuju dengan karakteristik siswa SMA dan SMK, namun lihat bagaimana pada akhirnya ini akan terlambat untuk memenuhi kebutuhan gizinya di Wanjur. Bahkan ada fakta bahwa pemenuhan gizi itu seharusnya berada pada 1000 hari setelah kelahiran, namun siswa SMA dan SMK bukanlah 1000 hari kelahiran itu sudah bertahun-tahun di Wanjur, bahkan 15 sampai 18 tahun. Lalu lihat, mari lihat bagaimana mereka mengatakan bahwa makanan bergizi. Mereka tidak mendapatkan bagaimana mekanisme dari makanan bergizi, sehingga kami akan melihat bagaimana penerapannya pada status sekarang. Di mana pertama ini hanya pada siang hari saja, sehingga pada 5 hari pembelajaran mereka hanya akan mendapatkan 5 makanan pada 5 hari ini. Lalu lihat apakah itu akan berdampak sebegitu efektifnya pada akhirnya untuk pemenuhan gizinya di Wanjur? Tentu saja tidak. Lalu lihat bagaimana kualitas pendidikan, bagaimana pada para anak-anak bisa bersaing, bagaimana pada satu sekolah sekarang pendidikan Indonesia sangatlah keterbelakangan dari negara-negara lain yang juga notabene adalah negara berkembang Dewan Juri. Namun lihat kenapa? Karena mari lihat bagaimana karena makanan bergizi adanya banyaknya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintahan sekarang, di mana mereka bahkan mengeduakan kesehatan dan juga pendidikan, sehingga hal ini hanya sangatlah bermasalah di Wanjur. Lalu lihat bagaimana urgensi kami pada akhirnya mengapa banyak anak-anak yang tidak bisa atau bersaing di kancah internasional. Pertama, karena kualitas pendidikan Indonesia yang sangat buruk. Seharusnya dari menyediakan makanan bergizi, pemerintah meningkatkan kualitasnya. Pertama, dengan A, membuka lapangan kerja. Namun mari lihat, kenapa banyak anak-anak yang tidak bersekolah? Pertama, tentunya adalah masalah perekonomiannya di Wanjur. Sehingga apabila pro sama sekali tidak mempermasalahkan bagaimana perekonomiannya pada akhirnya, bagaimana anak-anak yang tidak bersekolah pada akhirnya itu juga kan pada akhirnya mereka juga tidak mendapatkan makanan pada akhirnya di Wanjur. Waktunya selesai.
Saya persilahkan kepada tim pro untuk pembicara kedua untuk menyampaikan argumentasinya. Saya ingatkan waktu yang kami berikan itu ada 5 menit. Oke, baik, saya persilahkan. Mulai dari saya menghitung 3. Baik, debat akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, mosi kita kali ini yaitu pemerintah harus menyediakan makanan bergizi gratis bagi seluruh siswa SMA atau SMK sederajat untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Baik juri, 2 respon dasar kami di sini. Poin A, tim lawan mengkhawatirkan bahwa hal ini berupa makanan bergizi tidak akan merata. Juri sejak dari tadi pembicara pertama kami mengatakan bahwa ini akan bertahap serta menyeluruh, tapi ini hanya masalah waktu. Tetapi pemerintah akan mengusahakan yang dimana mereka bertahap, mereka mencari data yang dimana data-data tersebut adalah data seorang pelajar siswa SMK. Data-data tersebut yang akan mereka berikan gizi juri. Jadi ini hanya bertahap dan kita memerlukan waktu. Ini hanya masalah waktu juri. Baik, poin B, lawan berpikirku mengatakan bahwa kami menumbuhkan pendidikan, sedangkan kami tidak memikirkan pendidikan tersebut. Baik, juri, kami mengamini bahwa kami menumbuhkan pendidikan tersebut, tapi apakah kesehatan tidak penting jadi bagi Indonesia saat ini? Juri, kesehatan itu kami prioritaskan karena yang dimana untuk seorang remaja mencari pendidikan mereka harus memiliki kesehatan yang baik, kesehatan yang betul-betul sehat, yang dimana ini akan menciptakan kualitas yang baik untuk silahkan. Bagaimana bahwa kalian tidak mengeduakan kesehatan, tapi pada faktanya kesehatan itu dinomor-duakan, tidak dinomor-duakan adalah program MBKM itu sendiri. Baik juri, kami mengatakan bahwa kesehatan ini adalah contohnya seperti makanan bergizi. Ya kami memprioritaskan bahwa kesehatan itu nomor 1. Kesehatan ini yang kami maksud adalah makanan bergizi tersebut juri. Baik, mari melangkah ke argumentasi utama kami selaku tim proposisi. Poin A, meminimalisir stunting. Peningkatan stunting terus-menerus meningkatnya juri. Maknanya, 1, Indonesia saat ini tingkat persenan stuntingnya sangat meningkat, yang dimana ada banyak pelajar yang mengalami stunting ini. Ataupun 2, dengan adanya penyediaan makanan bergizi gratis untuk siswa atau SMK sederajat, pastinya juri, kita logikakan saja, jika seorang remaja mendapatkan imunisasi gizi melalui makanan bergizi, pastinya tubuh atau organ remaja tersebut akan baik mencerna. Contohnya adalah otak, yang dimana jika organ lain bekerja dengan baik, pastinya otak juga akan berpengaruh untuk mencerna dengan sangat baik. Memang ada dampak negatif di sisi kami yang dikhawatirkan oleh tim lawan. Contohnya seperti akan adanya mungkin anak yang akan menolak diberi makanan bergizi gratis, atau mereka akan membuang makanan gizi tersebut karena mereka merasa mereka terbiasa mengonsumsi makanan junk food atau yang mereka rasa itu sangat enak juri, yang dimana ini akan buruk bagi kesehatan mereka. Tetapi juri, so positifnya di sisi kami, pelajar akan mendapatkan pengetahuan karena sebelum mereka mendapatkan makanan gratis tersebut, mereka mendapatkan edukasi, yang dimana edukasi tersebut sangat baik adanya. Mereka akan jauh lebih menghargai makanan gratis tersebut, dan mereka paham bahwa makanan gratis ini sangat baik untuk dirinya. Ataupun poin B, siswa SMA yang akan melanjutkan perguruan tinggi akan mengalami kesulitan karena mereka tidak mendapatkan gizi yang stabil. Maknanya, juri, 1, sudah sangat umum pelajar setingkat SMA bisa jadi lanjut ke perguruan tinggi. Juri, semakin bertambahnya usia, seorang pasti akan banyak membutuhkan gizi. Seorang SMA perlu dorongan berupa dorongan gizi ini juri. Dorongan gizi ini baik pastinya karena berpengaruh penting bagi kualitas pendidikan. Juri, bukankah visi Indonesia saat ini adalah generasi emas 2045 ataupun era 5.0? Pastinya untuk mencapai visi tersebut
Jadi goals kami sederhana. Kami hanya mau goals pada masih kita kali ini hanya sederhana. Jadi kami hanya ingin kita membangun calon-calon generasi muda yang dimana hal ini dapat mewujudkan visi kita sebagai visi kita untuk mencapai visi kita Indonesia Emas 2045 ataupun era 5.0. Saya bangga di pihak provinsi. Bayangkan kamu adalah orang tua dari anak-anak SMK yang menerima makan siang gratis, tapi kamu kehilangan pekerjaan karena berdasarkan dengan pemerintah untuk mengefisiensikan penyalahgunaan internet depan mereka. Padahal kamu tahu kamu punya kontrol yang lebih besar tentang anak-anak kamu punya sebesar penciptaan ini mengatasnamakan pemenuhan diri 5 hari dalam satu pekan pada jam makan siang. Dengan kamu punya tanggung jawab ataupun 4 kali lebih besar dari itu. Tapi apa daya? Kamu sudah kehilangan sumber mata pencaharianmu karena pemerintah sudah mengefisiensikan itu atas nama kebijakan ini. Selamat datang di politik berdasar kami. Kebijakan kebijakan makan gratis adalah makanan dengan nutrisi yang baik. Kemudian mereka sendiri mengatakan bahwa siswa SMA adalah praktisnya 15 sampai 18 tahun. Kemudian mereka mengatakan bahwa goals mereka adalah 17 tahun. Ini sudah dibahas dan pembicaraan satu kami bahwa saat ini dimulai dari dalam kandungan atau 1000 hari pertama dalam kedua, sehingga argumen kami tidak bisa dikait dewan juri yang pertama. Kemudian mereka mengatakan menghadirkan kebijakan malaysia yang dengan menghadirkan akan permasalahan yang lain dewan juri yang pertama, seperti pengefisiensian pembiayaan dengan PHK orang-orang yang seharusnya mempunyai tanggung jawab yang lebih besar atas mereka. Kemudian mereka punya goals membangun calon penerus generasi dengan bangsa yang cerdas. Itu pun mereka tidak memiliki mekanisme yang jelas dari awal, sehingga apabila mereka menyampaikannya di pembicaraan ketiga itu sudah tidak dapat dikait dewan juri yang pertama. Kemudian mereka mengatakan ini hanya persoalan waktu, tapi di sisi lain di jangka waktu yang kamu tentukan ada banyak sekali yang harus kamu korbankan. Sedangkan di sisi lain anak-anak SMA punya ketergantungan yang lebih besar di orang tua mereka atas dasar pembunuhan gizi dan pendidikan. Dengan kamu menghadirkan kebijakan makan siang gratis, itu akan merusak, itu akan menimbulkan permasalahan baru di sisi yang lain. Selamat datang di menjelaskan. Kalau punya 2 goals, nomor B itu harus pendidikan dan B pembunuhan gizi. Mereka mengatasi permasalahan yang mereka anggap krusial, tapi menimbulkan akan permasalahan cabang permasalahan yang lain dari solusi mereka. Maka mereka menghadirkan solusi ini untuk keluarga mereka. Sementara di dunia oposisi kami tahu pemerintah menggunakan anggaran mereka untuk menampung orang tua dari penerima yang menerima makan siang gratis agar mereka bisa membackup dan menjamin kehidupan buah hati mereka dengan cara yang lebih efisien, lebih panjang dan biaya yang akan digunakan secara lebih baik dibanding yang lain. Kemudian D, memperbaiki kualitas pendidikan, misalnya penambahan jumlah beasiswa atau memperbaiki sumber daya dari tenaga pendidikan dibanding yang lain. Tapi kedua, mereka tidak memikirkan ada multiplier effect yang akan ditimbulkan dari mengefisiensikan makan siang gratis ini. Baik, contoh simpel dari masalah kami. Pentingnya makan siang gratis pastilah tidak akan seperti yang dulu lagi. Mereka tidak akan seperti itu untuk memberikan di sekolah mereka. Sehingga apa? Ada banyak pihak yang dirugikan. Bagaimana kalau mereka hanya menggantungkan harapan penghasilan mereka dari mata pencaharian mereka yang saat itu. Kemudian mereka mengatakan bahwa semakin dewasa, semakin butuh makanan bergizi untuk kesehatan kesehatan mereka. Mereka tidak menolak dan mereka mengatakan ini untuk pendorong. Mereka tidak menolak kebijakan kamu menghadirkan kalian dengan goals kamu ingin mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga dengan pembunuhan korupsi. Tidak, terima kasih. Tapi
biaya kamu dengan memperbaiki lapangan pekerjaan untuk orang tua siswa di luar sana, sehingga mereka tidak hanya mencakup satu hal tentang makan siang anak mereka. Misalnya mereka punya 7 hari dalam seminggu untuk memenuhi makan siang makanan mereka sehari-hari, sehingga apa di dalam dunia oposisi kami lebih bisa mencakup kami bisa menghadirkan solusi yang mencakup banyak sekali dampak yang lebih baik. Siapa? Baik, kami menangkap bahwa kamu itu mengatakan bahwa efisiensi ini sangat tidak penting. Kami membutuhkan kejelasan lebih lanjut. Kami tidak mengatakan bahwa efisiensi itu penting, tapi di sisi kamu menghabiskan banyak sekali anggaran untuk 15 juta anak dengan target 71 juta di tahun 2024. Sedangkan di sisi lain, kalau kamu membuka lapangan pekerjaan bagi orang tua atau meningkatkan kualitas pendidikan dengan Oke, waktunya habis. Terima kasih. Kak, boleh saya minta HP? Waktu juga. Tapi saya lihat waktu. Iya. Itu Kak juga waktu buat Kasih itu. sudah habis. Jadi kan ada bantu saja. Lebih baik kita kasih itu. Iya, karena ada data-data yang sedikit atau? Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dewa-dewi yang maha dan bijaksana, dan saya hormati. Lengkapkan berpikirku dari satu Kota Makassar serta awal berpikirku dari SMA Makassar. Sebelum melangkah jauh ke argumentasi kami, mari lihat respon kami. Satu, Yuri ketika berbicara mereka mengatakan bahwa kami di sini kami akan mengikuti keegoisan kelompok, tapi yakinlah itu bukan keegoisan pemerintah. Itu adalah bentuk program mereka. Sehingga kami berdiri untuk mendukung program pemerintah tersebut. Kami tidak menolak, kami berdiri di sini ingin menjalankan program itu karena kami menganggap program itu baik. Nanti akan saya jelaskan. Poin 2, kami mendoakan pendidikan karena apa? Pendidikan itu sudah baik, Budi. Pendidikan di Indonesia itu saya rasa sudah baik, sehingga kami mau kesehatan mereka juga baik, sehingga itu selaras dengan pendidikan mereka. Ketika kesehatan mereka baik, pendidikan mereka baik, maka goals dari mosi ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan itu akan tercapai di sisi kami. Poin 3, ketika mereka mengkhawatirkan tentang PHK, saya rasa oposisi tidak perlu mengkhawatirkan. Karena apa? Pemerintah sudah memberikan anggaran terkait makan gizi gratis. Jadi PHK di sisi kami itu tidak akan terlaksana karena pemerintah pada dasarnya sudah menetapkan anggaran 70 triliun dan itu tidak dapat ditambah lagi. Jadi saya rasa kami tidak perlu mengkhawatirkan PHK. Poin 5, ketika kamu mengkhawatirkan tentang kantin, itu akan saya jelaskan di argumentasi saya. Masuk ke argumentasi saya. Poin A, mengapa ini penting? Juri pahami, ketika gizi seseorang terpenuhi, maka fisik mereka akan sehat, jiwa mereka akan sehat. Sehingga ketika mereka sehat, maka mereka akan bisa belajar. Mereka akan bisa melakukan aktivitas mereka secara lancar. Sehingga ketika mereka bisa melakukan pembelajaran, misalnya melakukan aktivitas lainnya, maka itu akan meningkatkan kualitas pendidikan pada akhirnya, bukan? Dan sehingga pada akhirnya di sisi kami itu baik. Di sisi mereka, ketika ini diterapkan, maka akan buruk seperti apa? 1. Ketika gizi mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan sakit. Itu akan menghambat pembelajaran mereka karena mereka akan izin dengan alasan, mereka akan izin terus-menerus dengan alasan sakit. Maka itu akan berdampak pada pembelajaran mereka. Mereka akan tertinggal materi yang telah diberikan oleh guru. Mereka akan sulit mengimbangi ketertinggalan itu, dan pada akhirnya mereka tidak tahu apa-apa. Sehingga pada akhirnya ini akan memperburuk kualitas pendidikan, bukan? 2, ketika mereka tidak diberikan makan gratis, maka itu akan membuat keseharian mereka memakan makanan tidak sehat. Karena mereka bingung ingin memakan apa, jadi mereka memakan makanan cepat saji, yang dimana kita ketahui kalau makanan cepat saji itu tidak sehat. Pun kami hadir dengan program makan bergizi gratis itu untuk meminimalisir makan makanan tidak sehat. Ketika di sisi kamu tidak akan meminimalisir makanan, kamu tidak akan meminimalisir makanan tidak sehat itu karena apa? Di sisi kalian dari pagi sampai malam kalian akan memakan makanan cepat saja, atau kalian akan memakan makanan tidak sehat yang tidak tahu di dalam makanan tersebut akan ada gizi atau apa. Jadi kami akan meminimalisir makanan tersebut, sehingga pada akhirnya di sisi kami akan jauh lebih baik. Pun kalau kamu mengkhawatirkan kalau makanan itu akan dibuang, saya rasa kamu tidak makanan itu akan terbuang sia-sia. Saya rasa kamu tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut, karena di sisi kami akan ada 2 hal. 1,
sehingga itu akan cocok di lidah para siswa tersebut. Saya akan jelaskan. Satu, edukasi seperti apa? Itu memberikan pemahaman kepada murid mereka mengapa makan bergizi itu penting, seperti menjelaskan kalau di dalam makanan bergizi itu akan ada nasi, sayur, tempe, dan susu. Itu akan bermanfaat untuk tubuh kamu, akan bermanfaat untuk otak kamu. Sehingga ketika kamu memakan itu, kamu akan sehat pada akhirnya. Kamu akan sehat pada akhirnya. Pun dua, itu diselingi dengan makan gratis. Jadi kamu memberikan edukasi, kami juga memberikan makan gratis, sehingga itu akan terrealisasikan keduanya. Pun dua, mengedepankan kualitas makanan seperti rasanya dan gizinya. Seperti tadi kekhawatiran pihak oposisi itu mengkhawatirkan jika kantin akan dimanakan. Kantin akan dialihkan, mereka yang akan memasak makanan tersebut dengan menjamin bahwa mereka itu orang terlatih, mereka akan mengedepankan rasanya, mereka akan mengedepankan gizinya. Sehingga saya rasa semua kasus kamu itu tidak perlu, semua kekhawatiran kamu itu tidak perlu dikhawatirkan karena itu sudah terjawab, bukan? Kami sekali lagi kami tekankan, tujuan kami itu kami ingin meningkatkan kualitas pendidikan dengan dibantu dengan program makan bergizi gratis, dan pada akhirnya mari berdiri bersama kami pihak oposisi. Ya, terima kasih. Selamat pagi dua-dua yang saya hormati rekan tim pro dan moderator dan audiens yang telah hadir. Saya bicara tim kontra akan membahas terkait dengan kualifikasi respon dari perdebatan elaborasi dan kooperasi lalu kesimpulan. Mari, oke baik, masuk pada poin respon saya. Poin respon saya terdapat tiga di sini. Yang pertama terkait dengan pembicara pertama mereka yang mengatakan bahwa anggaran yang katanya sudah ada dari APBN. Namun status quo sekarang sebenarnya ialah saat ini saja masih menggunakan anggaran yang dari uangnya Pak Prabowo. Lalu yang kedua, MBG memang merupakan bentuk program yang dijalankan oleh pemerintahan Pak Prabowo. Tapi kita harus membuka pemikiran bahwa melihat yang mana yang lebih baik pada akhirnya untuk bolos kita pada hari ini. Lalu yang ketiga, status quo memang benar menyebutkan PHK dikarenakan potongan-potongan anggaran yang sudah ada dan memang sudah tersebar di mana-mana. Tapi kalian bilang pada pembicara pertama mereka bahwa ini cuma soal waktu. Mari lihat mana dampaknya yang lebih buruk pada akhirnya. Ketika orang di PHK, ketika di PHK, anak-anak itu harus kerja. Lalu juga waktunya anak-anak harus kerja dikarenakan apa? Dikarenakan dia sebentar mau makan apa? Kalau cuma satu kali saja di saat yang lain di saat mereka sekolah. Lalu lantas mereka juga akan berpikir, wah orang tua saya mau makan apa? Ada yang saya mau makan apa? Oleh karena itulah PHK itu tidak, walaupun hanya sebentar, kalau kalian bilang soal waktu, walaupun hanya sebentar, tapi itu akan sangat-sangat berdampak pada akhirnya. Lalu yang kedua, dibandingkan dengan MBG yang mungkin kalian mundurkan terlebih dahulu, tapi lebih menyongsong PHK yang lebih menyongsongkan kesejahteraan keluarga. Di MBG, anak memang tidak makan bergizi gratis di sekolah, tetapi kalau semua keluarganya sejahtera, dan mereka kan juga saya bisa membawa makanan dari rumah, dan juga saya akan senang sekali di sekolah belajar tanpa harus memikirkan hal tersebut. Lalu mari lihat di perdebatan kita kali ini adalah terkait dengan dorongan gizi yang berkualitas agar tercapainya goals, yakni membangun calon-calon generasi muda yang berkualitas dengan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Lalu mari lihat tadi juga sebelum itu saya akan merespon mereka yang mengatakan bahwa kualitas pendidikan sudah baik. Mereka harus mengingat bahwa pendidikan itu harus terus meningkat. Dan juga kita masih jauh dari kata yang kualitas baik kalau dicakup secara internasional. Lalu juga mereka mengatakan besok kita bilang ada PHK tapi enggak lama, tapi ketiganya malah bilang enggak ada. Jadi mereka mempunyai perbedaan cara berpikir di timnya sendiri. Lalu masuk ke kooperasi argumen saya. Berbicara soal kualitas, orang mungkin belajar kan mereka masih memikirkan hal-hal luar beda informasi seperti miskin, kelaparan, waktunya di rumah, adik-adiknya di rumah pada saat belajar di sekolah. Apa dampaknya kualitas belajar mereka? Menurut mereka bisa sendiri mereka sudah sehingga terjadi penurunan kualitas pendidikan nasional. Dan seterusnya ya Pak, bagaimana agar anak itu tidak perlu memikirkan hal-hal luar pada saat belajar dengan cara yang pertama, menyedarkan orang tuanya. Bukan tuan kerja seperti apa yang telah dibicarakan oleh pembicara pertama saya. Jika orang saya punya uang, saya terima kasih dari itu. Cuma satu orang yang kalau jika keluarga yang punya uang, bukan cuma satu orang
makan dalam 5 hari dan sekaligus dengan ibunya yang memang butuh untuk menjaga agar anaknya sehat stunting bukan. Lalu B tadi mereka mengatakan bukan bahwa cuma 70 triliun dan tidak akan bertambah. 70 triliun saja di status saat ini cuma untuk 15 juta anak dan tahun ini. Lalu mari kita bayangkan 350 triliun yang hanya untuk MBG yang setelah diprediksi dari sampai 2029 dan terima kasih saudariku yang setara dengan pembangunan IKN. Mari lihat yang mana yang lebih banyak mendapatkan impact pada akhirnya. Di IKN mereka bisa memenuhi pekerja-pekerja sehingga yang tadi kalau saya bicara bahwa akan tersanggupi keluarga-keluarganya untuk makan itu dapat tercapai. Sehingga anak-anak yang bahagia bisa fokus belajar dan goalsnya tercapai. Ketakutan dia juga bahwa jangan bagaimana kalau misalnya anak-anak dan saya terima kasih. Pun kamu mengatakan orang tua memberi makan, tapi sini kami mempertanyakan apa orang tua memberi makanan tapi apa itu bergizi. Lahirlah kami diberikan edukasi, kami akan mengedukasikan kepada orang tua kami, memberitahukan kepada orang tua kami bahwa ini yang bergizi. Nah, orang tua mana sih nggak mau kalau anaknya makan makanan yang baik, makanan yang sehat. Maka saya tadi kali walaupun saya tidak dapat makanan bergizi gratis, saya bisa dapat dari orang tua saya makanan yang bergizi juga. Dan ini menjawab pertanyaan kamu bahwa tentunya pada akhirnya orang tua ini akan memberikan makanan yang sehat untuk anaknya. Dan juga mereka tidak memberikan makanan yang sehat dan juga sadari bahwa cuma hal itu yang kami telah terjawab, tapi juga dengan anak-anak yang lain akan ibu sendiri. Baik, waktu habis. Oke, jadi ya Muhammad sadari bahwa mengapa pada akhirnya tentang menggunakan perdebatan pada hari ini. Mengapa? Karena pertama, mari kita lihat bagaimana titik perdebatan pada hari ini. Kita mempermasalahkan bagaimana apakah program makan siang gratis bagi siswa SMA dan SMK ini baik untuk seluruh efektif untuk meningkatkan kualitas pendidikannya. Lalu yang kedua, bagaimana dampak dan manfaat efisiensi untuk program makan gratis pada sisi seperti pendidikan, perekonomian pada akhirnya. Lalu apakah lebih banyak memanfaat atau tidaknya? Lalu mari lihat proposisi hadir dengan mereka mengatakan bahwa pada akhirnya ini hanyalah persoalan waktu bagaimana pada akhirnya makan siang gratis ini akan untuk semua siswa. Yang melihat kami dari tadi menjelaskan bahwa ini tidak akan begitu efektif pada akhirnya untuk perkembangan anak karena mereka baru menghadirkannya pada siswa SMA. Kami tidak mempermasalahkan apakah makan siang gratis ini buruk, tentu tidak. Tapi sasaran orangnya yang buruk. Dewan juri kami menekankan hal itu. Namun mereka hanya teruskan lalu lanjut mereka juga mempermasalahkan apakah makan gratis membuat mereka menyatakan bahwa permasalahan mengenai PHK tidak akan begitu signifikan pada akhirnya. Namun mari lihat bagaimana PHK akan menghasilkan mendatangkan masalah mengenai bagaimana orang tua tidak memiliki pekerjaan sehingga mereka tidak bisa membiayai anaknya untuk makan, sedangkan MBG hanya membiayai mereka untuk 5 kali makan sehari saja. Dewan juga itu kan hanya pada hari sekolah, hari libur mereka libur makan. Lalu itulah mengapa kan dan mereka sama sekali tidak membantah tentang hal itu. Lalu lihat bagaimana mereka mengatakan mereka mengklaim bahwa mereka di rumah mereka hanya akan cuma makan junk food. Namun lihat bagaimana orang tua yang memiliki pendidikan yang tinggi dan juga memiliki perekonomian, mereka pasti akan memiliki pendidikan untuk memberikan makanan yang bergizi untuk anaknya, sehingga hal tersebut bagaimana MBG ini tidak akan begitu memiliki yang baik. Terima kasih waktunya habis. Sampailah kami pada argumentasi pengumpulan di mana semua argumentasi pihak proposisi akan ditegaskan ulang. Mari masuk ke poin kelebihan pihak proposisi 1. Kami sudah jelaskan kepada Anda bagaimana terakhirnya makanan bergizi gratis itu baik untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Apalagi ini siswa SMA yang akan menghadapi tantangan dunia kerja dan era global 5.0 Juli. Ada pun dua pahami ketika gizi seseorang terpenuhi maka juga mereka akan sehat, fisik mereka akan sehat, sehingga ketika mereka sehat mereka akan bisa belajar atau beraktivitas secara lancar, sehingga ketika mereka melakukan hal yang manfaat itu akan meningkatkan kualitas pendidikan bukan. Ataupun tiga, sudah tadi kami juga mengatakan bahwa pendidikan itu tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya kesehatan yang baik juga, sehingga pada akhirnya siswa itu dalam proses pembelajaran itu akan tidak maksimal juga. Jadi buat apa pada
akhirnya pendidikan itu menjadi fokus utama pemerintah, sedangkan keseimbangan gizinya bermasalah. Tapi mari masuk ke poin kelemahan lawan. Satu, mereka mengamini goals mosi tersebut, tetapi pada akhirnya dia juga tidak memberikan mekanisme dari goals tersebut. Adapun dua, mereka sudah tadi mengkhawatirkan bahwa akan ada PHK di sisi kami, tetapi dengan juara pertama, yakinlah di sisi kami itu tidak akan terlalu berdampak pada akhirnya, karena apa juri, pembuatan makanan gratis itu juga membutuhkan karyawan bukan, sehingga masyarakat dapat berkontribusi di dalamnya dan akan mendapatkan upah pada akhirnya juri. Ataupun tiga, saudara pun mengatakan bahwa ia menolak program makanan gratis itu, akan tetapi pembicaraan dua mereka hadir dengan mengatakan makanan gratis itu mereka tetap terima juri. Ataupun ada keempat, mereka sudah tadi membawakan data juri yang dimana seperti kita ketahui, mosi perdebatan kita kali ini adalah mosi impromptu. Oleh karena itu juri, segala argumentasi mereka yang pada akhirnya membuka data itu tidak dapat dikredit. Dan juga kalau patokan diri saudari itu sendiri, lalu bagaimana dengan anak yang lain? Tidak etis rasanya ketika kita tidak memikirkan orang banyak, karena pada dasarnya keluarga tiap orang itu berbeda. Maka dari itu, jika kamu tidak paham musik ini, baru berdiri bersama